jadi jatuh kan. Kebanyakan gimmick tau gak lo? Orang kalau udah kebanyakan gimmick, act out, kayak dia. Mau didengar ayamnya. Tolol banget anjing. Gobloknya tau gak, gue mau ngomong apa ya? Gue lupa. Gue goblok banget anjing. Ya, gue awali review Barbie ini dengan komplain gue sama orang-orang gila yang tadi ada di bioskop ya. Gue gak ngerti kenapa gue dari Oppenheimer yang isinya tuh bener-bener silent gitu ya, menghargai film, selesai semua tepuk tangan. Gue respect sama Oppenheimer. Benar. Barbie ini isinya gila, ini banyak banget orang-orang sinting. Anjing, ada orang bapak-bapak lewat nih, flashnya dinyalain, tapi ke arah penonton. Anjing, dia jalan kenceng. Dia jadi ngelewatin aisle nih. Ini flashnya nih, jadi kayak gini nih. Muka orang-orang yang nonton disorot anjing. Satu video dia lagi video. Gila. Mungkin tadi gue pikir udah selesai, mungkin di awal-awal dong ribuannya nih. Ya. Di tengah-tengah film guys. Ada yang selfie. Dia selfie guys. Pakai Selfie-nya pakai screen yang putihnya kenceng, iya kan? Sat gitu. Padahal tuh handphone baru loh, iPhone 14 Pro Max itu makanya semua tuh. mata nengok ke dia. Semua mata nengok ke dia. Gila, gue bingung. Ini orang beli iPhone, ini dapat gacha dari mana? Nggak mungkin ada orang punya duit segitu banyak, nggak teredukasi seperti ini gitu. Ya, maksud gue bajunya udah Barbie. Apa memang nggak punya otak ya? Intinya ini kenapa hari ini banyak banget orang-orang gila. Terus kalau ketawanya juga polarisasi. Cuman ujung atas doang. Yang bawah nggak ketawa. Kadang ketawanya ada yang nyusul. Kayak misalnya anjing temen-temen gue udah ketawa nih. Gitu sendiri. Anjing maksud gue. Dan terbagi-bagi ya. Sebelah kiri ada satu, kanan ada satu, atas ada satu. Nggak lucu nggak apa-apa. Nggak ketawa juga nggak masalah. Kenapa harus FOMO lo? Anjing lah Barbie. Dia kayak nggak enak sama Ryan Gosling gitu. Iya. Aduh, dia ketawa lagi. Hah, gitu ketawa. Ya ampun. Gila, ketawa kok nyusul lo kayak nongkrong. Tapi secara premis ya, secara premis dulu nih. Secara premis sih gue nggak ngerti ya. Tapi intinya gini ya. Gue bukan menghina orang-orang yang suka Barbie ya. Sabar, gue disclaimer dulu. Oh iya, coba. Ya, gue punya disclaimer di awal ya. Karena gue tahu banyak fans Barbie besar di sana, di Indonesia ya di sini. Gue juga kan kolektor toys ya. Dan kemarin juga sempet kasus ya yang ada reviewer di cancel gara-gara mereka bilang melunak ya. Tapi emang itu agak penghinaan menurut gue. Karena memang visi dari film ini kan sebenarnya adalah menyampaikan isu feminis dan patriarki nih ceritanya. Dia malah begitu. Iya, jadi lu ngomongin melunak ya emang lu itu udah salah sendiri, lu cocok juga di cancel. Nah, karena gue juga beberapa kali kan suka di cancel. Tapi intinya gue Lu emang apa aja di cancel? Udah nggak usah diceritain. Intinya gue disclaimer dulu, gue nggak ngerti Barbie sama sekali. Ya, jadi gue nonton sebagai orang awam yang memang FOMO aja, pengen nonton Barbie gitu. Karena Margot Robbie sih gue. Karena Margot Robbie, ya kan. Jadi gue kalau misalnya gue nggak ngerti storyline ya, anggaplah kita orang-orang tolol ini memang lagi nonton Barbie terus pengen ngobrolin Barbie. Karena emang nggak ngerti Barbie, bahkan gue kecil pun kita juga nggak punya duit buat beli Barbie. Jadi nggak sempat juga ngalamin pop culture Barbie. Apalagi Ken juga. Apalagi Ken gitu kan. Jadi ini kita disclaimer ya, kita adalah orang-orang idiot yang lagi ngomongin Barbie. Nah, udah boleh. Ayo, let's go. Nah, udah boleh. Sip, sikat. Sebenarnya yang tadi gue nggak akan di cancel ini. Kita udah bego ini dari awal. Tapi nih, gue sebagai orang bego ya yang nonton film, harusnya tuh ketika sebuah film ditayangkan saja ke kita, lu either lu tahu Barbie itu apa atau tahu Ken itu tanpa tahu mereka tuh apa, lu tetap bisa relate sama ceritanya dong. Kayak Chucky. Iya, kayak Chucky betul. Kita kan nggak perlu tahu backgroundnya kayak gimana. Kita jadi bisa relate sama dia. Tapi gua tuh nggak ngerasa relate di sini gitu. Iya. Dengan karakter Alan ya, ketika Alan muncul orang-orang ketawa, gue bingung kenapa. Bener-bener. Lucu gitu, lucu di mana maksudnya? Iya, ini sebenarnya plotnya tuh lebih kayak Mortal Kombat. jadi pindah realm gitu. Teng. Iya, pindah realm dia Mortal Kombat. Ini plotnya tuh aneh banget anjing. Gue ngerasa ini kayak agama. Betul kan, film itu kan basicnya adalah ada karakter, punya tujuan, dalam mencapai tujuannya itu ada konflik. Ini nggak ada nih. Nah, konfliknya itu diselesaikan, akhirnya dia mencapai tujuannya. Ini parah nih. Nah, ini tuh nggak ketemu aja sih. Jadi maksud gue kayak tiba-tiba aja gitu. Iya, silver liningnya aneh banget. Jadi si Barbie utamanya, si Margot Robbie ini, dia itu adalah seorang Barbie utama ya, yang memang paling cantik ya di sini ya. Nah, si Margot Robbie ini ternyata mengalami keanehan. Maksudnya keanehan dalam arti
sekarang gini ya, maksudnya dia mengikuti daily activity gitu-gitu aja. Tapi masalahnya itu cuma diulang sekali doang. Kayak Friga ya. Iya kayak Friga. Tahu Friga kan, tapi kan dia dikasih lihat kayak lu beberapa kali kan ngelakuin hal itu kan, dia bosen. Nah ini cuma kayak 1 kali doang. Besokannya kayak dia ngerasa kayaknya kenapa begini terus. Jadi lu belum mati deh. Lu belum dapetin kejenuhannya gitu. Iya, belum ada motivasi untuk dia jenuh, udah langsung dipatahin kalau dia tuh jenuh di hari berikutnya. Jadi menurut gua secara cerita kalau lu nggak ngerti sama Barbie, masa lu harus ngerti dulu sama Barbie buat bisa ikutin cerita Menikmati ini Barbie gitu. ini, Iya, gitu kan. jadi kayaknya kurang apa ya? Kurang motivasi di sana. Terus ketika dia mau ngapa-ngapain emang nggak ada motivasi, cuman kayak oke, kita ke sana, oke, kita ke sini gitu gua ngerasanya dalam ceritanya. Ya, ini menurut gua harusnya tuh mereka pakai metode model Lego the Movie gitu. Menurut gua kayaknya jauh lebih make sense gitu. Kalau Lego The Movie emang gimana? Ya maksud gua kan beneran terjadi di dunia Legonya. Maksud gua bilang plotnya tuh agak nasa. Yang menurut gua lebih penting-penting tadi tuh untuk nge-build motivasi. Yang gua pikir untuk menciutkan itu durasi, ujung-ujungnya tetap lama gitu, Well. Jadi buat apa dipotong gitu. Nah maksud gua harusnya konsepnya ya udah di universe Barbie aja. Yeah. Karena setelah dia masuk ke dunia nyata, itu absurdnya parah banget anjing. Iya sih. Gue bener-bener jadi nggak ngerti nih film tuh mau apa gitu. Karena bos perusahaannya aneh semua. Ya udah anjing, itu jokesnya satir semua. Yeah. Sosial isunya banyak dibawa gitu. Tapi target marketnya siapa? Karena gue nonton juga Feeling nggak gua, kuat anjing. target marketnya adalah ada 2 menurut gue. Yang pertama adalah anak kecil yang nggak perlu logika untuk nonton ini. Maksudnya secara arti dia bisa menikmati aja gitu dengan visual dan ada suara gitu loh anak kecil ini. Kedua adalah orang-orang yang memang fans Barbie atau fans Ken dari dulu gitu. Itu yang selfie tadi main HP dia. Berarti nggak nonton, dia nggak suka dia. Dia cuma story doang itu kerjaannya. FOMO dia berarti. FOMO kan. doang, dia pakai baju Barbie maksud Iya, gua. Ya tapi dia berani apa ya? Berani membayar Ryan Gosling, berani membayar Dua Margot Lipa, Robbie. John Cena. Dua Lipa juga ada ya. Ada John Cena juga yang mengagetkan. John sih. Cena. Kaget sih gue John Cena Putri Duyung anjir. Lo kaget doang kan? Ih kaget, beneran kaget gue. Anjir begitu gue. Ya kaget lah, kan dia dari Fast and Furious. Kaget terbang. Terbangan nyembur ke Barbie dia. Tinggi portal jadinya. Jadi Putri Duyung. Terus Ya kan? karakter-karakternya juga sama, nggak punya motivasi-motivasi Semua tertentu. karakternya parah sih. Ini gue nggak ngerti sih, komedinya bisa banyak yang ketawa. Gue juga bingung ya. Iya. Kayak misalkan Atau nih, kita aja kayak yang kampung dia lah. tuh lagi merem terus dia ngebayangin yang pemilikku di mana. Iya. Sebagai nenek-nenek kan. Heeh. Terus dia kayak ngobrol sama nenek, dia pergi, dia balik badan liat nenek lagi. Apa parenting yang mau di situ ditawarkan ke kita? Itu ceritanya Matrix itu kayaknya tuh. Ternyata tiba-tiba gitu. Iya. Soalnya ada sentuhan-sentuhan Matrixnya gitu loh, Wel. Kayak lu masuk ke pintu terus ada ruangan apa gitu loh maksud iya, gua. iya, Jadi iya. kayak Matrix anjing. Itu kan cuma sekali. Nggak, tapi Iya, yang di halte benar. itu maksudnya parentingnya apa? Nggak dijelasin sampai akhir. Ya emang semuanya juga nggak jelas, Wel. Arahannya mau makanya, kemana. gitu. Gua aja sampai ending gua bingung ini anjing, nih film apa sih maksud gua. Iya, udah gitu realitas dari realitas tempatnya secara waktu juga nggak dijelasin. Iya. Karena kan si ibu dan anak ini kan pergi dari dunia nyata ke dunia Barbie ini kan 2 hari 3 hari kan. Bener. Karena ini ngomong 48 jam, berarti lu lebih dari 48 jam di sana. Tapi kok lu tidak terganggu dengan aktivitas sekolah anak lu, nggak lu pusingin gitu. Bener, terus main portal-portalnya main langsung naik roller blade langsung dah gitu. Iya, ya gitu-gitu. Tapi mungkin itu gua rasa emang kayak cerita di si Barbie-nya juga kali. Original dia seperti itu. Mungkin kita nggak Asik, tahu ya. keren juga lu. Iya kan? Kan kita udah goblok tadi kita ngomong kan. Maksud gua. Maksud gua goblok, ini orang suka gali kubur diri. Tolong. Itu mah megat anjing. Robi kan tapi. Iya, Megat Robi. Tapi ya itu, maksud gua banyak metode-metode transisi cerita yang akhirnya tuh kayak ngambil jalan pintas doang, Well. Gua Iya. terlepas dari animasi dan segala macam. Ini kan mau going viral nih. Maksud Iya. gua WB juga kemarin bikin launching sampai semua bukan penggemar Barbie. Makanya semua penggemar Barbie juga pada ngomel kenapa yang didatengin bukan komunitas Barbie. Berarti kan yang datang banyak yang nggak ngerti Barbie, Well. benar. Terus kan mereka pada bilang bagus, lucu, ada twistnya. Anjing nih gua bilang. Twistnya di mana ya? Twistnya apa ya? Maksud gua. Oh twistnya, oh iya twistnya kan iya. Oh iya, tapi kan Barbie Kumalasari ada. Naik apa dia gitu? Sebenarnya tidak tahu. Bahkan ke Amerika bisa 3 jam. Oh gitu ya? Iya. Wih, Ada pesawat lebih canggih. Serius. Ada pesawat namanya Millennium Falcon. Oh. Millennium Falcon bisa 3 jam. Ini Millennium Falcon.
bareng sama ini Han Solo. Tapi intinya aneh banget ya, ini film absurd banget. Gue makanya ngeliat tadi tuh kayak film kultus ya. Kayak ini kayak agama baru gitu. Gue kayak coba dicuci otak gitu. Tapi secara gambar dan editing tuh nggak salah, nggak jelek lah gambar dan Bagus editingnya. lah, artnya oke Emang udah proper aja gitu, ada budgetnya untuk bikin membuat art itu kan. Iya, film gini ya, niat gitu loh. Iya. Tapi secara ceritanya aja agak absurd. Dibilang absurd juga nggak juga. Ya mungkin bagi para pencinta Barbie ngerti kali jalan ceritanya. Mungkin karena Gua sih nggak ngerti sama sekali. Di sebelah cewek gue tadi ada Nice ya katanya ya. Gue nice filmnya bagus banget, tapi bukannya arti jelek, tapi dalam arti gue tuh nggak ngerti bagusnya di mana aja gitu. Ada yang nangis nggak sih tadi? Nggak ada ya? Teriak. Ada teriak ya? Waktu Ryan Gosling begitu nyanyi ada gitu dia. Iya, di ujung kanan tuh kayak Menurut gua ya, kayak masakan lah, lu ngomong masakan ini emang selera orang nih, enak atau enggak. Tapi kalau misalkan ditaruh garam semua, ya enak. Walaupun orang suka asin juga gitu kan. Ini ya aneh di Barbie ini juga sama menurut eksekusinya gua. tuh menurut gua aneh banget deh. Iya. Aneh banget, beneran kayak film kultus aja, nggak ngerti lu. Walaupun lu ngomongin selera orang lah bagus jelek, tapi ini menurut gua secara cerita memang udah terlalu absurd banget sih. Dibilang absurd juga enggak, dibilang enggak juga absurd. Jadi kayak bingung arahnya kemana secara penceritaan. Penulisan juga nggak ngerti gua. Sumpah gua kalau emang tujuannya bukan buat ngobrolin film ini, gua sih walk out tadi. Gue tadi udah di 30 menit pertama, mau keluarga mau keluarga. Cewek gue aja udah sampai gila nih nggak kuat aku nontonnya gitu ngomong. Dalam hidup ini, Soalnya gua cuma sambil makan barbel dia soalnya tadi. Jadi enggak. Wah, Nggak kuat. Aku nggak kuat. Ntar ya sayangnya 1 jam lagi. Sandwich Express ya. Karena dalam hidup ini ya, gue cuma walk out film tuh cuma 2. Apa aja? Cuman Dylan, Oh Dylan lu nggak kuat? nggak kuat gue. Cringe. Dylan yang berapa dulu? Dylan awal lah. Oh yang awal. Ya kalau gue udah walk out kan berarti harusnya gue udah nggak ngelanjutin Dylan ya. Awal 98 91 ya? Iya itu pokoknya gue udah walk out ya karena cringe buat gue. Terus sama film Thailand horror itu juga gue nggak kuat. Akhirnya gue walk out dan ini cringe banget anjing beneran dah, gue nggak bohong dah. Semua aktornya cringe. Yang ya udah nolong Margot Robbie nolong banget ya. Tapi yang lain tuh bener-bener jokesnya cringe, gue nggak ngerti punchline-nya di mana, gue nggak tahu sih. Ini box office gede banget, bahkan ngelebihin Oppenheimer. Berarti emang ini bener-bener fan service banget nih, gue ngerasanya. Fan service banget sih, ini berasa. film fan service kayak Spider-Man aja gitu. Mungkin yang nggak ngerti Spider-Man juga pada bilang, Mario gitu ya, itu kan fan service banget ya. Jadi emang kalau fan service pop culture-nya udah segede itu dan ini kan franchise yang gendut banget ya di Amerika ya. Jadi gue nggak heran juga kalau dia Jangan bisa. ngomong gitu lo, franchise gendut. Barbie mah gendut lo. Nggak maksudnya Body gede, shaming maksudnya. gede. Oh, gede. Iya. Iya. Tapi Barbie ini intinya aneh banget deh. Tapi ya oke lah, gue dapetin konsep masculinity-nya, dia pakai kuda lah, semuanya jadi cowboy lah. Oke, gue dapet. Feminisnya gue dapet ya. Pokoknya intinya social issue-nya oke dibawa. Tapi gue bingung kenapa rating 13. Jadi udah jalan cerita cetek banget. Tapi di ending tuh mau berat banget gitu bobotnya mau disampaikan. Gue jadi bingung gitu. Karena gue sudah tidur ya di Barbie ya. Gue bener tidur di Barbie. Dia tidur di Oppenheimer. Di sini seger banget anjing sampai maju-maju gini anjing. Kayaknya seneng banget Gue biar nggak tidur, kan soalnya berisik banget tuh sebelah gua itu. Iya sih bener sih, di atas sih berisik banget. Sambil ngipas-ngipas mulutnya pakai bajunya gitu loh. Ya Ngapain, ampun. anjing? Kayak aduh gitu, nggak bohong gua sampai sebegitunya. Berarti Gua juga lucu banget ya? Iya, menurut dia lucu kocak abis menurut dia berarti itu. Berarti belum pernah nonton Hangover nih orang nih. Maksud gue, kalau Hangover bisa muntah kali dia. Hangover mana? Hangover kan ada banyak. Hangover, ya yang satu dah, setidaknya itu kan lucu banget well, anjing maksud gue. Itu film keterlaluan. Nah, itu kalau mau absurd sekalian. Sekalian, gitu. maksud gue dari awal udah gak nyambung. Biar dunianya juga sekalian udah absurd Iya. gitu. Ini jadi nanggung-nanggung. WB ini ada aja dah WB dah. Gue bingung juga mau WB dah, mau gimana dah. Maksud gue kenapa sih nggak hidup cerita di dunia Barbie aja, udah nyata aja makan-makan, mandi keluar air udah. Iya, konfliknya juga konflik dunia Barbie. Iya, juga, konflik iya. Barbie aja gitu. Yang biasa lu tanya kayak sama bocah-bocah observasi, biasa kalau mainin Barbie storyline-nya apa? Nah, udah lu implementasiin. Jadi enak gitu kayak nonton Lego gitu maksud Mungkin gua. agendanya itu selain feminis patriarki juga dia mau jualan barangnya sih, Dok. Karena kan dia selalu nge-highlight ketika dilempar baju, Ada baju, apa, ini baju gitu apa, ya. celana apa gitu-gitu. Dia mau jualan itu. Ya mungkin kali ya. Dengan hard sell tentunya ya. Iya. Makanya ya. Karena kan bocah. Marketnya bocah menurut gua. Marketnya ya. Ya, tapi bocah tapi endingnya harusnya jangan 13 tahun sih. iya, maksud gua Semua umur aja sekalian ini. semua umur lah. Dan endingnya jangan dibawa-bawa. Iya ngapain sih kesana, maksud gua ending-endingnya ujung-ujungnya walk lagi, bosen gua ada walk juga anjing masak kue tiaw juga gua. Ini generasi nama filmnya walk semua dah gua bingung. Walknya walk wow lagi katanya ya. Sony walk wow gitu. Enggak. Sorry. Ya Barbie gimana? Omongannya juga kasar anjing. Habisnya nggak ada pacarnya. Iya,
ngeselin kan? Iya, udah lu namanya YSN lu gimana Iya, sih? iya, Lu bener, mesti jangan kacangin gua. Udah gue ketolong, nggak bisa gue bantu Lu tadi. antara lu tiban gua atau nggak lu katain gua. Kenapa bercanda ini kita harus berteori maksud gue? Gue bercandain ini di news nih, bercanda lu aja gue masukin ke news, gue masih lucu. Tadi tuh nggak works anjing. Lu lucu karena lu bosnya. Lu tahu dipecat. Goblok. Lucu tapi tadi. Iya kan? Lucu. Masih pada mau kerja. Masih pada mau kerja. Tapi intinya final verdict dari gua buat Barbie. Ini bukan film yang bisa kita sandingkan sama film-film yang kita ketawa-ketawain kemarin-kemarin. Gua tetap put respect karena artnya serius, pengambilan gambarnya serius, dan sebenarnya bobot di akhirnya oke lah, lumayan ngasih walk lah ya. Tapi intinya dari segi cerita absurd banget, gua nggak ngerti sama sekali ya tujuannya apa, ceritanya kayak gimana, eksekusinya aneh banget, jokesnya maksud gua bukan jokes kita sih, mungkin lucu bagi sebagian orang, makanya tadi banyak yang ketawa ya. Tapi yang pasti bukan jokes gua. Jadi kalau kita satu spektrum nih, kita nontonin film terus cocok gitu ya, berarti emang gak cocok buat lu pada gitu intinya yang nonton kita. Nah jadi gue kasih skor mungkin karena gue sampai mau walkout ya, jadi 4,5. Gua 4 mah, gua tipe barengan kita ngomongnya. 4 juga lu? Gua 4. Yaudah lu kasih lo, Karena ya betul lu bilang artnya serius banget. Kalau misalnya lu cari beritanya, ada beritanya katanya stok chatting di daerah tempat dia syuting tuh udah habis semua. Ya memang tuh kalau ngeliat kesana ya bener-bener pink. Totalitas lah mereka ya, semua. totalitas ya. Mereka bikin pantainya, bikin rumahnya, serius semua lah intinya kalau art lah. Kalau kayak gituan ya. Tapi ya secara ceritanya aja sih gue nggak ngerti, dan pesan yang disampaikan juga, konklusi di akhir filmnya juga gue nggak paham sih sebetulnya. Dia tuh banyak ngambil shortcut gitu loh, kayak semua tuh dicepet-cepetin aja gitu. Betul, biar ada konflik, pas balik udah kuda gitu. Iya gitu aja. Betul juga kayak dia balik dari dunia nyata ke itu udah masuk dar gitu ya kan. Nggak ada penjelasan yang gimana. Terus lu mau nih biar selesai konfliknya, cowok-cowoknya dibikin ngedance gitu, habis itu udah jadi presiden lagi, nggak ada konflik, mereka cowok-cowoknya nggak ke White House lagi. Lu ngomongin cowok-cowok, gue udah inget ya, di Marvel ada Shang-Chi, Simu Liu, di sini joget-joget. Jadi hilang dia punya citra. Terus ya sebetulnya nggak apa-apa juga sih. Ini kan beda cerita ya. Tapi yang lagi recently ini kan kita lagi nonton Secret Invasion ya. Secret Invasion itu antagonisnya tuh salah satu yang joget-joget itu di situ. Jadi di Secret Invasion bener-bener serem banget dia tuh bawaannya, jadi Super Skrull. Di sini jadi kayak di sini lucu. Jadi lucu begini. Itu sih, cuman ya terserah lu lah. Kalau misalkan masih mau nonton ya nggak apa-apa sih. Ya, kalau misalnya anak lu ya ngajak nonton, bener. mungkin Cocok buat anak-anak. Karena nggak berat sama sekali, adegan ciumannya bahkan hampir nggak ada ya. Nggak ada. Terus bersentuhan satu sama lain, cowok sama cewek juga hampir nggak ada di sini. Iya. Jadi aman banget lah buat anak-anak. Tapi ya itu di belakangnya ada cuci otak tuh. Iya. Ada walk gitu ya. Bagi Indonesia yang masih cukup patriarki gini, agaknya cukup melawan alam gitu ya. Jadi ya kalau menurut gue Barbie luar biasa banget, bisa ditonton bareng sama keluarga. Tapi ingat kalau lu pas mau masuk bioskop udah Di punggung lagi. itu mah onta anjing. 3 Mas. Tapi intinya ya ini Barbie ini menurut gua film yang aneh banget intinya ya. Gak bisa masuk yang tadi lucu. Iya, pada lucu. Ketawanya aja lah masuk ya. Pokoknya nanti kalau mau lihat unsensornya ada di membership kita. Iya mungkin ada ya. Mungkin ada. Berani nggak sih kita keluarin gituan? Bahaya nggak sih? Ada. Member oke kali ya. 300.000 membernya. Makanya member kita ajak-ajak ketemu lah, biar solid. Nah, setelah ini juga kita akan ada open Saweria ya, betul ya. Bisa. Di sini udah bisa Saweria nih. Lu kalau mau request film di situ aja, karena gue capek bacain komen lu pada. Karena konsep kita ngobrolin film tuh adalah film yang kita tonton aja kita ngobrolin. Karena kita kan beda kantor nih, dia udah kerja, gue juga kerja, terus dia jauh juga. Jadi kadang-kadang ya kita nonton apa yang lagi pengen ditonton aja kan. Dan rugi dong gua kalau misalnya bisa nonton apa yang gua nggak suka, gua mesti lu kan cuma dapetin komedinya kan. Lu ketawa doang kan lu kan. Mau di penjara gua kan. Pokoknya gitu kan sebenarnya kan. Tapi tadi si Manuel ngomong sih akrab tadi dia ngobrol. Dia lupa sama gua. Dia liat gua cuma liat gini doang. Wow. Gembel. Dulu sempat beli tas KW emang lu ya? Supre. Iya, manusia salmon guys. Enggak dulu. Oh lu pengulunya?
Emang iya? Enggak Oh, goblok. gua kira lu benar masuk frame anjing. Maksud gua. Ini jangan nih. Bahaya. Ya, tapi kalau lu suka dengan obrolan-obrolan film kita, yang pasti sih gue yakinkan bahwa setelah lu nonton Barbie lu nggak melunak, lu justru lebih maskul. Iya, betul. Ya, kalau misalnya ada yang bilang lu melunak, aneh sih. juga. Itu kan temanya ya. Masa Emang ada dalam hati lu aja. Iya. Emang udah ada bibitnya aja, belum letek lu berarti. lu kan launching Barbie, masa lu ngarepin biru? Ya pink lah maksud gua. Aneh banget lu, ya. Sejak kapan warna tuh menentukan maskulinitas? Aneh banget. Iya gitu ya. Kita tuh bukan ngomongin kompetitor ya, atau bukan ngejelek-jelekin, karena kita kan ngejelek-jelekin bahkan yang bisa ngasih duit kita aja kita jelek-jelekin Iya, filmnya ya iya, kan. bener. Jadi kita ngejelekin emang kita suka jelek-jelekin orang ya. Jadi silakan aja kalau lu mau jelek-jelekin kita juga di kolom komentar bebas apa-apa juga. ya kan, karena Open kita kok, terserah. free speech gitu. Yang Asal penting kalau emang udah keterlaluan nih kita bawa ke jalur hukum ya. Enggak juga dong. Karena gue ada tim legal ya. Nggak apa-apa kita begini karena ini opini pribadi kita, bukan Iya. ngambil dari konten luar kita translate, nggak masalah juga. Siapa, Wel? Ya udahlah. Nggak, yang- ada, emang ada kayak gitu nggak? Ya nggak ada, mana Nggak ada kan? Lu nge-review, ya kalau nge-review apa lagi ya? Kita kan ngobrolin film. Kalau kita Iya. boleh nyontek-nyontek tuh obrolan orang. Heeh, kalau review nggak boleh. Tapi intinya kalau kalian suka sama kita berdua, silakan follow di _movie itu di Instagram, dan Instagram pribadi kita berdua nih ada di sini. Yang isinya juga sebenarnya nggak jelas Apa- semua iya, ya, iya, betul. kayak film Barbie ini. Tapi intinya gue respect sama seluruh komunitas Barbie. You are the greatest community on earth ya. Jadi bagus banget. Apa K-popper? Ya jelas apa K-popper lah. Bang anjing. Emang dia mau kita Instagramnya hilang nih, gue rasanya. K-popper juara 1, New Jeans bagus sama McDonald, keren banget, itu kolaborasi terbaik. Kan gue juga pencinta Blackpink, itu Coca-Cola BTS gue koleksi. Oh, gue juga punya penting kok kalau BTS gue. Emang tolol. Ada gue koleksi BTS. Aneh banget. Lu kalau lu ambil Kotor tangan gue. enggak, ya lu ambil pakai tangan lu. Ini Rap Monster. Kita kan Banyak, no ada. Jin. Jin nggak ada. Ini Jin. Nah, ini ada Siapa nih? Lu jangan sampai salah nih. J-Hope. Oh, J-Hope. Oh, banyak nih, udah ada. Allah Maha memberkati ya. Ada Mi. Gini, Udah nih, Ya, lu nih mau ya. di cancel lo sama K-pop lu. Intinya kalian komunitas Barbie selamat menikmati ya. Ini pasti film yang buat kalian Cocok, banget. cocok buat Karena yang kalian ini fan service kalian sama seperti kita menikmati Spider-Man yang masih pada bilang jelek-jelek bagi kita karena kita fanboy ya. Ya, walaupun Jadi kita nggak masuk menikmati. akal sama ininya, Ya. walaupun nggak masuk akal sama cerita di Betul. Spider-Man, tapi gue tetap suka karena Ya. ya fan service. Fan service karena masukin tiga-tiganya sama seperti Barbie. Jadi bagi orang jelek, bagi kalian yang suka, hak kalian. Ya. Jadi silakan duit lu pada. Jadi vote with your own wallet ya guys. Jadi sampai jumpa semuanya. Kita mau cabut dulu karena sebentar lagi kita mau nge-review film horor Indonesia judulnya Waktu Maghrib. Emang iya, ini Udah ada di Amazon. Udah di Amazon. Gue udah nonton Waktu Maghrib. Derek siapa sih? Baca gak? Enggak lah, maksud gue yang kayak gitu-gitu. Gue syuting Tapi Waktu Maghrib setidaknya salah satu yang paling better dibanding yang Oh, better. Menurut gua ya. Better. Menurut gua. Karena karena patokan gue adalah kalau dipajang di in-frame di talkshow-nya Ernest itu. Berarti lumayan. Berarti udah Karena udah ini aman. karena ini lumayan menurut gua. Jadi nggak akan kita ketawain. Nggak separah para betina mencari Tuhan ya. Tapi tetap ya. Gue salah mulu. Enggak, gue ingetnya para pencari Tuhan mulu. Para yang di betina CTV. pencari iblis. Oh, pencari betina. Pengikut iblis. Pengikut iblis. Tapi intinya nanti kita bakal, kan kita udah mau menuju akhir tahun ya, Bang. Nah. Kita nanti bakal ngelis film horor Indonesia yang terparah sampai yang paling parah. So far sih juara satu tetap Jurnarisa. Anjing, itu film horor ter the best. Masa sih lu Indonesia? Gue masih para betina lah. Gue yang masih nggak masuk akal di kepala Gua gue. tetap Jurnarisa sih. Itu gila sih. Anjir, itu yang dia staying alive itu sih udah nggak ada obat itu. Kayaknya lagi pengen beli pelek dah. Kenapa? Jadi terima aja. Katanya perannya apa Mas? Dia baca udah hahaha aja. Baca skrip begitu. Katanya Adipati tahu bijis. Adipati tahu bijis gak? Tahu Mas? Ya itu dia. Aneh banget anjing.
Terus scroll gue begini tapi pelek gue belum ganti. Ya udah Mas, boleh Mas. Ya oke dah. Enggak lah bercanda, Mas Adipati kan Mas sukses. Iyalah. Dibanding kita mah tapi apa sih emang bro? sebenarnya nih Makan lo aja Indomie. ini Indomie nih. Sebenarnya aktor tuh bagus atau enggaknya menurut gue balik lagi ke direkturnya do. Bener. Karena si rambut merah itu ternyata di Bener. film Kembang Api itu bagus banget. Bener, gue setuju. Semua kadang aktor juga banyak yang bagus dan ngeflop di film-film tersendiri Iya, sebenarnya. iya. Jadi bukan kemampuan sih lebih tepatnya. Lebih ke cerita dan direktur. Iya, ke penulisannya juga kan. Nge-directnya buat apa? Karena aktor ya udah dibayar aja, Bro. Ya sekarang tinggal idealis atau enggak kan. Kalau kayak Christian Bale pasti kan idealis banget mau role-role-nya bagus-bagus, Johnny Depp gitu-gitu kan. Tapi kan ada juga yang pop-pop ini kayak Margot Robbie tetap ambil, Ryan Gosling tetap ambil. Iya, bener. Barbie. Bener. Maksud gue. Ya deh, udah, bye lah guys. Capek ngomongin orang Sampai mulu, dosa, dingin Bro. nih ayam gue nih. Jadi jatuh kan. Kebanyakan gimmick tau gak lo? Orang kalau udah kebanyakan gimmick, act out, kayak dia. Mau didengar ayamnya. Tolol banget anjing. Gobloknya tau gak? Gue mau ngomong apa ya? Gue lupa. Gue goblok banget anjing. Sumpah dah. Buruan sawer dah ini gue mau ngecek dia anjing. Berarti kita bikin video ini aja. Kita bikin video Mukbang. Ngebukan goblok. Video buat yang kemarin yang di community tab. Oh ya boleh. Buat lanjutin ya. Iya. Ya udah, lagi. Udah, yuk. Ini ada lawakannya lagi nggak? Kalau gua cut. Lu apa sih, Jok? Maksud gue yang natural aja, anjing. Kenapa lu nanya?